Yang namanya bin itu ke bapak atau ke ibu? Bapak atau ibu? Ada yang mengatakan Rasulullah anaknya perempuan. Dari mana ceritanya ada keturunan? Kan bin itu ke bapak, bukan ke ibu. Itu di dalam Islam. Nggak ada ceritanya bin ke ibu. Fulan bin fulana. Nggak ada, saudara. Bin itu ke bapak. Saudara, ya itu untuk umumnya orang. Tapi khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mukhassis muttasil yang disebutkan oleh ulama usul fiqih. Ada pengecualian yang sambung mansus dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam yantamuna ilal asabah illa walad Fatimah fa ana waliyuhum wa asabatuhum sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Semua anak cucu Adam akan dinisbatkan kepada laki-laki, saudara, ke atas, ibadallah. Kecuali walad Fatimah. Kecuali anaknya Fatimah. Dikecualikan oleh Nabi. Sahibus syariah. Nas min Rasulillah. Kecuali anaknya Fatimah. Apa kata Nabi? Fa'ana waliyuhum wa asabatuhum. Nasab mereka bersambung kepadaku. Akulah walinya mereka. Makanya dalam hadis lain yang diriwayatkan dalam Kanzul Ummal, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbih illa wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi hadha asyara ila Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan dzurriyyat setiap nabi ada pada sulbinya, kata Rasulullah. Kecuali aku, kata Rasulullah. Maka Allah menjadikan dzurriyyahku, keturunanku, keluar dari surbinya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Artinya apa? Ya, di dalam Islam memang yang namanya nasab nyambungnya ke bapak, saudara. Tapi kecuali anaknya Siti Fatimah radhiyallahu taala anhu wa ardhaha, maka bukan nyambung ke ayahnya, tapi nasabnya nyambung kepada Siti Fatimah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Ini jam berapa nih? Jam 12 lewat 20. Yang jawab lanjut cuma 5 orang. Berarti yang lain mau berhenti. Coba saya pengen dulu lanjut atau jangan? Orang kompak, lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu Palembang semangatnya. Semua angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Nggak sampai di situ, saudara. Begitu mereka gagal memutuskan dzurriyyah Nabi dari jalur Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha warda, mereka turun lagi, saudara. Apa mereka katakan sebagian pembenci Ahlul Bait? Oh, oke. Memang dinisbatkan ke Siti Fatimah. Tapi anak cucu Fatimah sudah habis di padang Karbala. Sudah dibantai semuanya. Udah gak ada yang tersisa. Habis dibantai bersama Sayyidina Husain dan rombongannya. Saudara, perkataan ini adalah perkataan orang yang gak mengenal sejarah, saudara. Ya, memang saat itu kejadian yang kejam, ibadallah. Terjadi pembantaian terhadap Ahlul Bait oleh orang-orang yang nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Akan tetapi ibadallah, semua ahli sepakat, semua ahli sejarah sepakat, saudara. Semua ahli sejarah sepakat. Ada 2 yang selamat, saudara, dari jalur Al-Hasan dan Al-Husain. Dari jalur Al-Husain ada Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang dijaga oleh Sayyidatuna Zainab Sri Kandi Karbala. Mati-matian dijaga, saudara. Sepakat. Nggak ada ahlu sejarah satupun yang mengatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin ikut terbunuh di Karbala, saudara. Begitu juga dari jalur Al-Imam Al-Hasan. Ada putra beliau yang namanya Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Saudara, lagi-lagi yang pengen memutus dari jalur Al-Imam Al-Husain dan Al-Imam Al-Hasan karena kejadian Karbala digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Nggak sampai di situ, ibadallah. Udah gagal,
di Imam Ali Zainal Abidin, gagal di Hasan al-Muthanna, mereka turun lagi, saudara. Ada yang mentashkik tentang sosok Al-Imam Ali Al-Uraidi radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Dia pengen katakan Ali Al-Uraidi itu nggak ada, saudara. Lagi-lagi digagalkan oleh Allah. Ternyata kitab hadis dalam banyak riwayat berserakan riwayat dari Al-Imam Ali Al-Uraidi radhiyallahu ta'ala anhu ardah, Ibnu Al-Imam Ja'far Shadiq, Ibnu Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Ibnu Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ibnu Al-Imam Husain, Ibnu Fatimah Az-Zahra, wa Ali ibn Abi Talib binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya banyak. Ada hadis riwayat Al-Imam Al-Ahmad melalui jalur Imam Ali Al-Uraidi. Ada hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi melalui jalur Al-Imam Ali Al-Uraidi, saudara. Ada hadis riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya melalui Al-Imam Ali Al-Uraidi, saudara. Ada hadis Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubranya melalui Al-Imam Al-Uraidi. Ada hadis Al-Imam At-Tabarani melalui Mu'jamnya melalui Al-Imam Al-Uraidi, saudara. Dan banyak lagi. Bahkan saya pengen mengutip satu hadis, saudara, yang sanadnya mata rantai bersambung dari Al-Imam Ali Al-Uraidi ke ayah-ayahnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa ardah, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nasr meriwayatkan dari Al-Imam Ali Al-Uraidi. Al-Imam Ali Al-Uraidi meriwayatkan hadis ini dari saudaranya Sayyidina Musa Al-Kadhim. Sayyidina Musa Al-Kadhim meriwayatkan ini dari ayahnya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq meriwayatkan, saudara, dari ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata bahwasanya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan Sayyidina Hasan dan Husain. Seraya Rasulullah berkata, man ahabbani wa ahabba hadain wa ummahuma wa abahuma kana ma'i fi darajati fil jannah. Apa kata Rasulullah? Riwayat turun-temurun Imam Tirmidzi dari Ahlul Bait, Imam Uraidi sampai atas, saudara. Siapa yang mencintaiku, kemudian mencintai Hasan dan Husain, hadain, Hasan dan Husain, kemudian mencintai ayah dan ibunya, maka kelak dia di yaumil qiyamah, dia akan dibangkitkan bersamaku, ada padaku pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa, saudara, boleh serang Al-Uraidi. Bergeser lagi para pembenci Ahlul Bait, nyerang melalui Sayyidina Imam Al-Muhajir, saudara. Ternyata keterangan tentang Imam Al-Muhajir berserakan di Kutubul Ansab. Bahkan seorang ulama besar, Al-Imam Abdul Jarir At-Tabari, sahibut tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya, bahwasanya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mendapatkan surat arsala ilayya Ahmad bin Isa Al-Alawi minal balad fa'ajabtuh. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada orang namanya Ahmad bin Isa Al-Alawi dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib mengirim surat kepadaku, maka aku jawab. Dijawab dengan syair, saudara. Dijawab dengan syair. Bahkan di syair tersebut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan Imam Muhajir dengan kata-kata ya amiri. Ya amiri, saudara. Wahai tuanku, wahai sultanku. Padahal umurnya jauh. Ibnu Jarir At-Tabari lebih tua dari Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mungkin lebih dari 30 tahun lebih tua, saudara. Tapi karena dia tahu ini cucunya Nabi, dia panggil ya amiri. Yang manggil bukan orang biasa. Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Marja' Al-Asasi fi Tafsir. Ya amiri. Dia panggil Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Gagal lagi, saudara. Pengen menggugurkan sosok Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Gagal lagi. Akhirnya hari-hari ini rame, saudara. Katanya para habaib Bani Alawi ini, yang merupakan keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Muhajir, katanya tidak ada sumber yang bisa memastikan bahwasanya Ubaidillah betul-betul anaknya Ahmad bin Muhajir, saudara. Sehingga turunannya semua nggak nyambung ke Rasulullah. Lagi rame digoreng habis-habisan, saudara. Bahkan buzzer-buzzer ikut menggoreng habis-habisan. Sistematis luar biasa, saudara. Apa mereka katakan?
Kita telaah banyak kitab. Mulai kitab dari abad kelima. Syekhus Syaraf Al-Ubaidi li Tahdhibul Ansab. Kemudian Al-Majdi karya Al-Umari. Kemudian dilanjutkan kitab abad berikutnya Syajarah Mubarakah yang katanya karya Ar-Razi. Kemudian kami lanjutkan lagi kitab abad berikutnya Al-Marwazi yang disebut Al-Fakhri, kitab nasabnya. Dilanjutkan lagi kitab abad berikutnya, saudara, yang namanya Umdatul Talib karya Ibnu Inabah. Terus kami telah dari semenjak Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir wafat sampai akhir abad ke-8 tidak ada satupun yang menyebut bahwasanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah, saudara. Di akhir abad ke-8 baru muncul namanya. Kata dia seakan-akan muncul dari ruang hampa, saudara. Masya Allah. Jadi klaimnya bohong semua nih. Habib-habib yang ngaku cucu Rasulullah ini katanya, saudara, ini digembar-gemborkan luar biasa. Itu nggak betul kalau dia cucunya Muhajir. Kalau nggak betul cucunya Muhajir, berarti nggak betul cucunya Nabi. Berarti semuanya pembohong. Berarti semuanya dusta. Jawab apa jangan nih? Ini kalau saya nggak jawab berarti nasabnya batal semua nih. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Saudara, saya sebetulnya malas mau jawab ini, saudara. Karena ini ibarat orang buta yang mengingkari cahaya matahari di siang hari. Saya mau tanya, kalau ada orang siang-siang bilang ini gelap, itu yang masalah matahari atau matanya? Matahari atau matanya? Matanya. Sebetulnya saya malas ngeladenin. Tapi masalahnya, saudara, ini sistematis, saudara. Kami punya tim media yang mengamati. Ini digerakkan oleh buzzer. Ini saling sahut menyaut. Ini disebarkan secara masif, saudara. Bahkan banyak kiai-kiai di Jawa yang laporan kepada saya, Habib, saya dikirimi ini, Habib. Ini bagaimana jawabnya, Habib? Ini pakai kitab, Habib. Kami jadi goyang ini, Habib. Murid kami nanya, Habib. Kami gak bisa jawab, Habib. Apa yang mesti kami sampaikan? Jawab apa jangan? Udah siang. Kesian muka-mukanya udah pada lapar ini. Lanjut. Masih semangat. Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudara. Ya betul, saudara. Memang kurang lebih 7 kitab yang disebutkan itu. Ya betul. Memang tidak menyebutkan nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anaknya Imam Ahmad bin Muhajir. Ya betul, saudara. Tapi tidak menyebutkan bukan berarti menafikan, saudara. Kitab bukan cuma 7 itu doang. Kitab itu banyak, saudara. Kalau Anda lihat Tabaqatun Nasabin atau Munyatur Raghibin fi Tabaqatin Nasabin karya Kammunah atau Mu'jamun Nasabin karya Al-Rashid, itu ada ratusan kitab nasab, saudara. Ada yang hilang, ada yang tidak ketemu. Cuma gara-gara 7 kitab tidak menyebutkan, kau bilang tidak ada. Kok enaknya, saudara? Tidak menyebutkan. Bukan berarti nggak ada, saudara. Ada kalanya nggak menyebutkan. Pertama, mungkin karena memang kitab yang dikarang mukhtasarat. Ringkasan, saudara. Sehingga nggak menyebutkan semuanya. Yang kedua, ada kalanya memang pengarangnya jaraknya jauh, saudara. Zaman itu belum ada WA. Zaman itu belum ada TV. Ya kalau sekarang Habib Mahdi punya anak heboh satu Palembang, saudara. Apalagi kalau Habib Mahdi kawin lagi mau di ujung Papua ketahuan, saudara. Udah ada WA, ada TV, informasi cepat. Zaman dulu serba jauh. Wajar kalau ada ulama yang nggak menyebutkan, saudara. Dan yang ketiga, para pengarang kitab ini mayaddail hasr. Nggak mengklaim dia telah mencakup semua kitab, semua nasab yang ada di dunia, saudara. Kalau ada mu'allif yang ngaku dia mencakup semua nasab yang ada, maka karangannya akan mi'atul mujalladat. Akan ratusan jilid, saudara. Sehingga ketika dia tidak menyebutkan, bukan berarti tidak ada faktanya. Ada banyak kitab-kitab lain yang menyebutkan, ibadallah. Di antaranya, Syekhus Syaraf Al-Ubaidili, seorang ulama nasab di zamannya.
Sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Murtadha Az-Zabidi, sahib Syarah Ihya Ulumuddin, sahib Ithabus Sadah, sahib saudara Tajul Arus, Bisyarhil Qamus, yang disebutkan sebagai khatimatun nasabah fil qarni tsani asyar wa tsalits asyar yurja ilaihi fi ilmi al-ansab. Beliau mengutip dari Syekhus Syaraf Al-Ubaidili yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Syekhus Syaraf Al-Ubaidili bersaksi, saudara, bahwasanya Imam Ahmad ibn Muhajir hijrah dari Basrah ke Madinah ke Hadramaut bersama putranya yang bernama Abdullah, saudara. Bahkan beliau juga mengutip dari Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Az-Zubairi di sini maksudnya adalah Mus'ab bin Zubair bin Bakar, yang kata Murtadha Az-Zabidi satu zaman dengan Ubaidillah bin Ahmad, saudara. Beliau juga mengutip dari Al-Umari dalam kitabnya lain, Musyajjarul Ansab, yang saya cari-cari katanya mafqud, saudara. Artinya apa? Ada, dikutip. Kalau kamu belum menemukan, jangan bilang nggak ada. Betul. Betul. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan ada seorang ulama, mu'arrikh al-Yaman, ulama besar, namanya Al-Imam Al-Janadi atau Al-Jundi. Silakan ditahqiq, saudara. Al-Janadi atau Al-Jundi namanya. Beliau punya kitab namanya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk. Kemudian kitab ini diringkas 100 tahun kemudian. Al-Jundi, dia wafat di tahun 700-an, saudara. Di abad ke-8 awal-awal. Diringkas oleh Al-Ahdal, Al-Husain Al-Ahdal, dalam kitabnya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Ini ringkasan, tapi juga ada tambahan. Ini kitab dijadikan sandaran oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, dijadikan sandaran oleh As-Sakhawi. Saudara, Al-Jundi secara rinci, saudara, menyebutkan bahwasanya termasuk daripada Al-Ba'alawi di Hadramaut adalah Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, keturunan Ali bin Ubaidillah. Juga ada Ali Khala' Qasam, bahkan secara eksplisit disebutkan yang kalau tahiyat diulang-ulang salamnya sama Rasulullah, mengharapkan mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga ada disebutkan di situ Muhammad sahib Birbat. Bahkan beliau sebutkan, dan sezaman dengan saya Abdullah bin Alawi, yang dikenal dengan Abdullah Ba'alawi bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad bin Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan ditambahin lagi oleh Al-Ahdal katanya. Dan di zaman saya ada yang namanya Umar bin Abdurrahman, yaitu Sayyidina Umar Al-Muhdar, yang punya banyak karamat katanya. Dan di zaman saya katanya ada akhu Umar, yaitu Abdullah. Dan sebelumnya ada ayahnya yang namanya Abdurrahman, yaitu Abdurrahman As-Saggaf, yang membangun banyak masjid, saudara. Disebutkan secara rinci, ibadallah, oleh Al-Jundi dan dilanjutkan oleh Al-Ahdal, saudara. Terus ente bilang nggak ada. Jangan gara-gara nggak tahu bilang nggak ada. Saya ini sebenarnya udah gatel mau ngomong cuman nggak enak nih urusan ilmu soalnya, saudara. Nggak sampai di situ. Ulama besar Al-Imam Al-Yafi'i yang wafat di pertengahan abad ke-700, dalam akhir kitabnya, saudara, beliau bikin abiyat tawassul. Abiyat tawassul, tawassul ke Rasulullah, tawassul ke Ahlul Bait, tawassul ke aulia. Di antaranya tawassul beliau apa, saudara? Wa bi Hadramaut. Dan di Hadramaut dia mengatakan ada satu kaum yang yustamtar bihim, berkat mereka turun hujan. Siapa mereka? Al-Abi Alawi As-Sadah Al-Hamina lil Harami atau kama qal. Saking terkenalnya Al-Yafi'i, ulama besar di abad ke-700-an, tahun 700-an, saudara, tawassul dengan Sadah Al-Abi Alawi yang ada di Hadramaut, saudara. Kira-kira kalau nggak terkenal ditawassulin apa kagak? Saking terkenal kesolehannya sampai ditawassulkan, saudara. Nggak sampai di situ, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Hafidh As-Sakhawi, muridnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, menyebutkan nasabnya Al-Abi Alawi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ulama besar, dia sebutkan satu persatu nasab tariqahnya dia, yang diambil dari Sayyidina Abdullah Al-Idrus, Sayyidina Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus, dari ayahnya Abdullah Al-Idrus, terus an abihi, an abihi, an abihi, an abihi, sampai kepada Alwi, kemudian Ubaidillah, kemudian kepada Ahmad, kemudian kepada Isa, kemudian kepada, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan Al-Imam Amir As-San'ani, pengarang Subulus Salam, yang terkenal kitabnya, apa kata beliau ketika menyebutkan Al-Abi Alawi? Mereka adalah Ahlul Bait bila raib, syar'an wa aqlan wa urfan.
Mereka adalah ahlul bait tanpa keraguan sedikit pun, baik secara syara atau secara akal atau secara huruf. Tidak ada yang meragukan sedikit pun, saudara, bahwasanya Al-Abi Alawi adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan saudara, ulama besar yang terkenal ahli hadis, madihu Rasulullah, Al-Imam An-Nabhani alaihi rahmatullah, yang juga dirajikan rujukan saudara oleh ulama-ulama Indonesia. Beliau menyebutkan Al-Abi Alawi as-sahhu ahlul baiti nasaban. Mereka paling sahih nasabnya tanpa mengurangi hormat kepada yang lain. Ini pernyataan Nabhani, saudara. Dan seterusnya banyak yang saya nggak kutip. Al-Imam Ibnu Imad, Al-Imam Az-Zabidi, sahib At-Tajrid As-Sarih, pengarang Mukhtasar Sahihul Bukhari. Belum lagi Ar-Rasuli dan ulama-ulama lainnya. Al-Imam Abdurrahman Al-Khatib, Al-Imam Ba Makhramah, sahibul Qala'id, dan seterusnya banyak. Bahkan dalam risalah yang Al-Faqih susun biiznillah wa bihaulih wa biquwwatih wa bibarakatil as-salaf, nggak kurang, saudara. Nggak kurang dari 60 referensi yang berhasil kami jangkau yang menyebutkan Al-Ba'alawi sebagai ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, makanya saya katakan, ini kalau syubhat ini dilontarkan terus-terusan, saya jadi ingat guru saya Al-Habib Abdullah Baharun hafizahullah. Beliau mengatakan kebatilan kalau dipropagandakan terus-terusan secara masif, kemudian didiamkan, lama-lama bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran, saudara. Padahal pengakuan berbagai ulama dari berbagai negeri, dari berbagai generasi, bahwasanya Al-Abi Alawi adalah ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Ulama telah meletakkan standar dalam fikih. Bagaimana cara memastikan kebenaran nasab? Di antara standar yang disepakati adalah al-istifadhah, saudara. Kalau sebuah nasab sudah terkenal, bahwasanya ini orang dari satu kabilah, terkenal, dari kakek-kakeknya udah terkenal. Dan gak ada ta'in minan nasab al-mu'tabar, at-ta'in al-mufassar. Nggak ada yang menafikan. Dari ahli nasab yang otoritatif, nggak ada yang menafikan. Dari zaman ke zaman terkenal. Dan ulama ahli nasab nggak ada yang menafikan. Maka itu udah cukup sebagai dalil, kata ulama, saudara. Apalagi nasabnya Al-Ba'alawi. Tadi disaksikan oleh para ulama. Dari zaman ke zaman. Dari waktu ke waktu. Dari tempat ke tempat. Luar biasa, saudara. Bahkan di Hadramut, turun-temurun, nggak ada satupun nasabah yang mu'tabar yang menafikan Al-Abi Alawi sebagai ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama-ulama kita para aulia, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Begitu juga ada di Palembang, siapa yang garib ahlul bait, garib tapi ya? Kiai Marogan dan para aulia lainnya, saudara. Mereka bukan lagi mengakui, tapi menunjukkan bagaimana rasa hormat kepada Al-Abi Alawi. Dan kita pun wajib untuk lebih hormat kepada mereka, untuk lebih ta'zim kepada mereka, untuk cari keberkahan mereka, untuk cari ilmu mereka, saudara. Oleh karena itu, ibadallah, kalau sudah sedemikian terangnya kesaksian para ulama, yang mana ini bukan ijtihad, ini riwayah. Urusan nasab ini bukan pendapat, saudara. Mereka menyampaikan karena riwayat ini sudah terverifikasi bagi mereka, saudara. Artinya bukan ijtihad. Apakah ulama sebanyak ini mau dianggap bodoh? Ulama sebanyak ini mau dianggap nggak ngerti? Hanya dia yang pintar, hanya dia yang hebat. Oleh karena itu, ibadallah, sekali lagi kami tegaskan, kalau ada orang di siang hari mengatakan gelap, berarti bukan mataharinya yang bermasalah, akan tetapi matanya yang bermasalah, ibadallah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu yang mengatakan nasab Al-Abi Alawi terputus, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Saya mau tanya, percaya kepada para ulama-ulama besar, kepada para ulama atau kepada orang yang ngawur? Jawab yang kompak, percaya kepada ulama-ulama besar atau kepada pendatang baru yang ngawur? Percaya kepada Al-Imam As-Sakhawi atau kepada pendatang baru? Percaya kepada Ibnu Hajar atau pendatang baru? Percaya kepada Murtadha Az-Zabidi atau pendatang baru? Percaya kepada para ulama atau pendatang baru? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, sebagai penutup, saudara, karena sudah siang, saya nyebutkan ini bukan untuk sombong-sombongan, saudara. Karena haram at-tafakhur bil ansab. Haram, saudara.
Berbangga-banggaan dengan nasab haram. Itu min adatil jahiliyah. Termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Apa yang mau dibanggakan dari nasab kamu walaupun kamu seorang Alawi? Toh kamu mendapatkannya tanpa usaha. Nggak ada di sini yang dalam perut ibunya daftar ngisi formulir Robito Alawiyah buat jadi Habib, saudara. Nggak ada. Ada mahdul jud wal fadl wal karam min Allah. Murni anugerah dari Allah. Haram berbangga-banggaan nasab, saudara. Bahkan tadi Habibana Mujtaba bin Syahab sudah mengutip, ini nasab bukan buat kita gurur, bukan buat kita bangga-banggaan. Imam Al-Haddad mengatakan, "Tsumma la taghtarra bin nasabi, la wala tagna' bikana abi." Jangan kau gurur dengan nasab, jangan tertipu, jangan merasa cukup dengan njitku dulu begini, ayahku dulu begini, tapi kamu nggak ngikutin jalannya dia. Man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalnya jelek, nasabnya nggak akan ngangkat dia, saudara. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ente cucu ke-37. Ente cucu ke-40. Abu Lahab itu pamannya Nabi, saudara. Tapi kufur, nggak ngikutin Nabi, nggak beriman sama Nabi, mahalluhu finnar. Tempatnya di neraka, saudara. Kalau kamu nggak betul-betul ngikuti jejak datuk-datukmu, kau hanya akan menjadi hujjah bagi para pembenci Ahlul Bait, saudara. Kau hanya akan menjadi pintu bagi mereka untuk menyerang keluarganya Rasulullah SAW. Makanya seorang Ahlul Bait memberikan pesan kepada putranya, ya waladi, al-ilmu jamil, bi wabak ajmal, atau kama qal. Ilmu itu indah, anakku. Tapi kalau ilmu itu ada padaku dan padamu, yang nasabnya bagus ini akan lebih indah lagi ilmu itu, saudara. Tapi sebaliknya, waladi, al-jahlu qabih. Kebodohan itu jelek. Bi wabak agbah. Tapi kalau kebodohan itu ada padaku dan padamu, lebih jelek lagi. Kenapa njit-njit ente gak ada yang bodoh? Kakek-kakek ente alim ben alim ben alim ben alim. Kok tahu-tahu ente keturunannya bi sama waladu, kata bi sama waladu tadi kata Habib Mujtaba. Sejelek-jeleknya anak, cucunya orang-orang alim, kok bodoh, saudara? Kamu bodoh lebih jelek dari orang yang nasabnya gak bagus, saudara. Masya Allah. Amal yang jelek gak mengangkat nasab yang bagus, malah nanti menjadi hujah yang memberatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Saudara, saya sampaikan ini bukan untuk bangga-banggaan ibadallah, tapi yang pertama, saudara, saya ingin mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La targhabu an abaikum, faman raghiba an abi faqad kafar, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau benci ayah-ayah kalian. Maksudnya benci di sini apa? Kamu enggak mau bernisbat kepadanya. Berarti kalau kita diatakan enggak bernisbat kepada mereka terus kita diam, saya takut, khawatir pasrahnya kita dianggap kita seolah-olah enggak mau bernisbat kepada mereka, saudara. Jangan kau benci bernisbat kepada ayah-ayah kalian. Kalau memang anaknya, katakan anaknya. Kalau memang kau keturunannya, katakan keturunannya. Siapa yang benci ayah-ayahnya, faqad kafar. Maka kata Nabi, dia telah kufur. Tapi kufur di sini maksudnya bukan keluar dari Islam. Ulama mengatakan kufrun duna kufrin, ay minal kabair, termasuk dosa besar. Dalam riwayat lain dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen luruskan ini, saudara. Jangan sampai ada anak-anak Alawi yang begitu dengar syubhat ini terus jadi kecil hati, ragu dengan penisbatannya kepada kakeknya. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, kenapa kita harus bahas ini? Supaya kita betul-betul termotivasi dengan mereka, ibadallah. Dan yang ketiga, supaya umat tahu siapa mereka para pelita pusaka yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingatkan juga, saudara, di tempat yang mulia ini, saya lihat belakangan ini ada agenda. Wallahu a'lam siapa di balik ini. Tapi terlihat sistematis, saudara. Ada agenda. Habib mau dibenturkan dengan kiai, saudara. Betul? Betul? Habaib mau dibenturkan sama kiai. Habaib mau dibenturkan sama Gus. Bahkan habaib mau dibenturkan sama umat Islam. Dengan bahasa yang rasis. Ini pribumi, ini bukan pribumi. Padahal njit-njit kita waktu datang, mereka yang awal datang memang pendatang. Tapi nikah sama orang asli Indonesia. Tadi Habib Alwi dalam manakibnya pun disebutkan. Bahkan jidah saya dari ibu orang Rawabelong Betawi. Jidah saya dari bapak aslinya Bengkulu. Keturunan Sentot, Alibasa, Paroyodirjo.
artinya telah berbaur, saudara. Tapi di framing, ini pendatang, mau ngatur pribumi, pengen dibentur-benturkan, saudara. Padahal kita sudah berbaur dari awal. Bahkan kita diajarkan dari kecil untuk menghormati orang-orang yang bukan habaib dengan panggilan apa? Akhwal. Akhwal itu bukan panggilan meledek, saudara. Untuk orang di luar habaib jangan salah paham. Dan habaibnya juga jangan salah menggunakan, saudara. Akhwal itu dari kata-kata khal. Jamak khal. Artinya apa? Saudara ibu. Paman. Karena njit-njit kita dulu kawin sama orang asli Indonesia. Artinya semua bangsa Indonesia. Saudara ibu kita. Saudara nenek kita. Kita disuruh panggil dengan panggilan akhwal. Paman. Untuk hormat. Untuk ta'zim, untuk menghormati. Kita darah daging mereka juga. Kita bagian mereka juga. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Dan gak sampai di situ, saudara. Ini ada yang pengen bentur-benturkan antara habaib dengan ulama. Jelas sekali, saudara. Syubhat tadi yang saya sampaikan, itu para ulama cerita sama saya. Mereka dikirimkan. Mereka dijapri satu-satu, saudara. Disampaikan syubhat itu. Yang di Banten, yang di Jawa Tengah, yang di Jawa Timur, banyak yang menghubungi saya. Habib, ini saya dikirimi ini. Saya bingung. Bagaimana jawabnya, Habib? Saudara, untuk apa? Untuk membenturkan, saudara. Padahal, habaib durya Rasulullah. Ulama gak kalah mulianya. Mereka warasatu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Durya Rasulullah. Sama warasatu Rasulullah. Sama-sama dimuliakan. Sama-sama kita diperintahkan untuk mengikuti. Bagi mereka yang istiqamah. Artinya apa, saudara? Ketika habaib dan ulama dibenturkan, wallahi demi Allah, yang pertama dirugikan umat Islam, saudara. Yang pertama dirugikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama, tepuk tangan adalah kuffar, wal yahud, wan nasara, orang-orang di luar Islam yang punya kepentingan untuk menggerus Islam. Mereka yang pertama ketawa, mereka yang pertama senang, mereka yang pertama gembira. Mereka yang pernah bertepuk tangan. Karenanya, saya ingatkan para habaib. Jaga penghormatan kita kepada para ulama. Sebagaimana dulu orang-orang tua kita menghormati ulama setempat, saudara. Begitu juga saya ingatkan para ulama. Jaga hubungan baik Anda dengan para habaib. Sebagaimana dulu para ulama, para aulia di Indonesia menjaga hubungan baik dan saling hormat dengan para habaib, saudara. Saya teringat terakhir satu kisah yang diriwayatkan tentang Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu ardah bersama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ardah. Sayyidina Zaid ibn Thabit ini termasuk kalangan ulama di kalangan sahabat. Beliau suatu saat melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah keponakannya, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, habrul ummah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ngelihat Sayyidina Zaid bin Thabit sedang naik kendaraan kuda, saudara. Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan inisiatif diambil tali kudanya Zaid bin Thabit, dituntun itu tali kudanya seolah-olah Abdullah bin Abbas sedang menuntun tali kudanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit nggak enak melihatnya, jangan lakukan ini ibn ammi Rasulullah. Jangan kau lakukan. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan dan memuliakan ulama-ulama kami, saudara. Masya Allah, Abdullah bin Abbas ini ahlul bait ulama juga. Nggak ada kata gengsi. Diambil itu tali kudanya, saudara. Ditenteng. Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan para ulama. Sebaliknya, saudara. Begitu Zaid bin Thabit diperlakukan seperti itu oleh Abdullah bin Abbas, saudara. Apa kata Sayyidina bin Zaid bin Thabit? Wahai Abdullah bin Abbas, coba kemarikan tanganmu. Aku pengen lihat tanganmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas menyodorkan tangannya. Langsung dicium oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, saudara. Begitu dicium. Apa kata Sayyidina Zaid bin Thabit? Hakadha umirna naf'al bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling menghormati, saling hormat untuk izzul Islam wal muslimin, kemenangan Islam dan muslimin. Oleh karena itu saya mau tanya semuanya masyarakat Palembang, siap kita bersatu? Orang kompak, siap kita bersatu? Siap rapatkan barisan, siap kita gandengkan tangan. Ulama dengan habaib wajib bersatu, betul? Ulama habaib wajib saling tolong menolong, betul? Ulama habaib wajib saling menghormati, betul?
Saya mau tanya, kalau ulama dan habaib diadu domba, umat rugi atau tidak? Umat hancur atau tidak? Umat hancur atau tidak? Oleh karena itu, saudara, saya memastikan kami para habaib bersama para kiai, para ulama, para asatid, kami tidak akan pernah berhenti untuk merajut persatuan, saudara. Kami nggak akan berhenti gotong royong untuk membela agama, membela negara, memperjuangkan bangsa. Nggak peduli, saudara, apapun yang terjadi. Wallahi, nggak peduli apapun yang terjadi. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Tidak boleh mundur untuk terus perjuangkan Islam di NKRI, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi.